الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Ridha Rahman. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School kepada Ustadz Saidi, Magister Pendidikan. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Direktur Pendidikan Yayasan Rumah Pusat Karyani, alhamdulillah juga berkenan hadir. Yang terhormat Direktur Operasional Ustaz Rio yang alhamdulillah juga berkenan hadir pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri, Ustaz dan Ustazah serta anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan tak lupa mari kita sama-sama doakan bersama. Mungkin ada di antara teman kita atau orang tua dari siswa kita yang kemarin terdampak kejadian di laut yang dibanjiri, mudah-mudahan kita doakan bersama banjirnya cepat surut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dari junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kami mengucapkan selamat datang kepada bapak, ibu-ibu, orang tua santri serta anak ustaz yang sekarang sudah resmi bergabung di SMP Santri Baru di Kota School Banjarbaru. Dan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menitipkan anaknya kepada kami untuk sama-sama kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Ustaz dan Ustazah yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sedemikian rupa sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga khair atas kerja sama antum semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini pun sebagai kepala sekolah akan menyampaikan terkait dengan pendidikan di SMP Santri Baru di Quran Boarding School Banjarbaru ini. Yang pertama, sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya tahun ajaran baru ini tetap sesuai yakni tanggal 13 Juli 2020. Jadi tahun ajarannya tetap tanggal 13 Juli 2020 yakni mulai besok. Nah, tapi karena kondisi kita seperti ini, yakni COVID-19 ini yang mengharuskan kita tidak bisa sementara dulu untuk bertatap muka. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, walaupun dengan virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum yakin
bahwa saya yakin semua pasti sudah siap semuanya untuk melaksanakan pondok. Apalagi melihat di grup Bapak Ibu betul-betul sudah siap, sudah matang, kemudian ingin memasukkan anaknya ke pondok yang menjadwalkan harusnya hari ini. Tapi karena kondisi yang belum memungkinkan, karena kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sampaikan bahwasanya SMP yang terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru ini adalah kerjasama dua yayasan, yakni Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru dengan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Jadi dua yayasan ini bekerjasama sehingga untuk membuat lembaga SMP yang terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Tampilkan ini foto tentang penandatanganan MOU terkait kerjasama dua yayasan. Selanjutnya ini juga kemudian ini yang kemarin kita baru saja ini terupdate. Kalau yang ini masih sebelum COVID-19, ini sudah. Kedengaran Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Kurang jelas Ustaz, gresek-gresek. Kurang jelas. Mohon maaf, putus-putus Pak, nggak jelas. Iya. Jaringan di tempat Ustadz mungkin. Agak Ya, lebih bisa nyimak suaranya Pak Ustadz, jadi kurang gimana gitu, soalnya suara apa nggak keluar, cuma kemerosok aja ini. Oh iya. agak lebih dekat ke mikrofonnya, Ustaz. Atau pakai headset bisa juga, pakai headset, mikrofon headset. Mungkin lebih sensitif kalau headset. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon bersabar karena ini faktor teknis ya. Kita pun menyadari nanti kemungkinan mudah-mudahan BDR kita lancar nanti belajar pembelajaran jarak jauhnya dengan daring. Mudah-mudahan tidak terkendala yang berarti terhadap teknis atau jaringan. Sudah dicoba Ustaz Saidi? Ya, cek. Nah, itu udah. Sudah? Ya, oke, sip. Oke, alhamdulillah. Mohon diulangi aja Ustaz, nggak ada kedengaran sama sekali. Siap. Diulang secara ringkas saja, garis poin-poin. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulangi dari yang ini bahwasanya SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School ini adalah kerjasama dua yayasan, yakni Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru dengan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Sehingga dari dua yayasan ini bersama untuk membangun SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Selanjutnya untuk tampilkan ini adalah foto saat MOU penandatanganan kerjasama dua yayasan. Kemudian ini juga pengurus Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi dengan pengurus Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Kemudian ini yang terakhir kita foto bersama. Kemudian ini juga termasuk. Kemudian ini sudah tadi insya Allah ditayangkan terkait dengan SMP Quran Boarding School yang disediakan oleh Wali Kota Banjarbaru Bapak ini. Kemudian ini yang ingin sampaikan terkait dengan visi, misi dan tujuan sekolah kita. Yang pertama, untuk visinya adalah meluluskan siswa yang bertani
berakhlak mulia, terampil. Dalam misinya yang pertama menjadikan lembaga dakwah berbasis pendidikan, menerapkan pendidikan berwawasan Qurani, membuka keterampilan berbasis Quran dan Sunnah. 4. Mengembangkan keterampilan kehidupan yang berkesinambungan. Tujuannya ada yang pertama, mewujudkan lulusan yang berakidah lurus dan ibadah yang benar. 2. Membentuk lulusan yang mampu membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Mewujudkan lulusan yang berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Mewujudkan lulusan yang berkepribadian sungguh-sungguh, disiplin, dan mampu mengendalikan nafsunya. Membentuk lulusan yang berwawasan religius, nasionalis, akademik optimal, sehat dan bugar, head skill, berjiwa entrepreneurship, serta berpotensi mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir, membentuk lulusan yang mampu membuat dan menerapkan aplikasi ICT yang sederhana. Nah, untuk quality assurance-nya, jaminan kualitas kita, yang pertama untuk Qur'aninya, sesuai dari visinya, yaitu Qur'ani, berakhlak mulia dan terampil. Untuk Qur'aninya, yang pertama minimal hafiz 5 juz. Minimal hafiz 5 juz, tapi alhamdulillah kemarin santri kita sudah ada yang menjadi hafiz Al-Qur'an 30 juz, alhamdulillah. Yang kedua, tartil dan tahsin Al-Qur'an. 3, menguasai 1 lagu tartil. 4, tilawah harian. Akhlak mulia, santun, jujur, sederhana, dan juga cinta tanah air. Dan dari terampilnya, kita menginginkan anak-anak kita bisa mengimami sholat, berbahasa Arab dan Inggris, membuat aplikasi ICT, dan akademiknya optimal. Nah, itulah yang quality assurance yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kerjasama antara sekolah dengan Bapak Ibu sangat kami harapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kurikulum untuk SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School ini, yang pertama kurikulum kita yang pertama kurikulum nasional yang menggunakan kurikulum 2013. Kita di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk kurikulumnya ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, PKN, PAI, PJOK, dan seni budaya. Kemudian untuk kurikulum kekhasannya ada bahasa Arab, pramuka, Al-Quran, dan juga ada bina pribadi Islaminya. Untuk kurikulum pondok pesantrennya ada akidah, fikih, akhlak, sirah, tafsir, hadis, tarjim, nahwu, dan sharaf. Dan yang berikutnya untuk kurikulum pendukungnya ada pembelajaran TIK, kemudian ekstrakurikulernya, dan pembiasaan ibadah. Itu untuk kurikulum yang kita terapkan di SMP kita. Kemudian untuk struktur kurikulum, kalau nanti sudah bisa masuk tatap muka kita, maka inilah struktur kurikulum yang kita pelajari bersama nanti saat di pondok. Dari jam 7.30 sampai 16.30. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sekolah kita itu nanti ada istilah musyrif. Nah, kemarin di grup juga bertanya-tanya istilah-istilah dalam pondok. Nah, musyrif itu adalah guru pendamping, ya, ustadz atau guru pendamping yang menemani anak-anak santri di asrama. Jadi nanti setiap asrama itu ada musyrif namanya, pendampingnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti dalam kegiatannya itu ada istilah guru yang full day yang masuk dari jam 7.30 nanti sampai 16.30 sampai setengah 5. Itu kalau nanti kondisinya normal. Jadi setengah 8 sampai setengah 5. Nanti setelah guru-guru yang full day
mungkin mereka ada pulang, kegiatan lain pulang, maka nanti akan disambut oleh musyrib. Ya, musyrib ini dari jam 16.30 sampai nanti jam 7.30. Nah, karena pada saat itu siswa akan lebih banyak di asrama dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ini kalau kondisi kita nanti bisa normal, akhirnya bisa tatap muka. Selanjutnya, untuk struktur kurikulumnya, kalau seandainya nanti bukan seandainya, karena kondisinya memang seperti ini, maka sementara ini kita belajarnya dari rumah dulu anak-anak, secara online kita belajarnya. Dan ini adalah struktur kurikulumnya. Nanti yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh wakil bidang kurikulum, nanti insya Allah akan disampaikan secara detail. Jadwal kegiatan pondoknya atau boardingnya selama kondisi kita belum bisa tatap muka, seperti ini yang kita jadwalkan. Sesuai dengan apa yang ulun sampaikan tadi, dari 16.30 sampai 7.30. Yang akan didampingi oleh para musyrib. Yang pertama dari jam ini nanti ada sapaan musyrib menyambut santri. Bisa lewat WA, bisa lewat video atau lain sebagainya. Nanti akan diberikan oleh para musyrib. Dan insya Allah kemarin sudah dibagikan, sudah masukkan di grup-grupnya masing-masing. Karena kita ada 2 grup Bapak Ibu. Yang pertama grup untuk yang full day, guru full day dan siswa, juga orang tua di sana, dan juga nanti ada grup untuk kamarnya. Nah seperti itu. Jadi ada 2 grup. Nah sehingga nanti untuk komunikasi, kalau seandainya normal itu ada komunikasi kalau dengan wali kelas, komunikasinya bisa di siang hari di saat jam full day itu. Nah bila malam hari bisa langsung dengan musyribnya, yakni dari jam 16.30 sampai 7.30. Nah, seperti itu. Kemudian sholat maghrib berjamaah, kan ini jam 5 dulu, ada tahfiznya. Ya, tahfiz. Kalau kondisi seperti ini, tahfiznya kita majukan di jam 5 sampai jam 6. Nanti kalau normalnya sudah bisa tatap muka, itu biasanya kita tahfiznya itu setelah maghrib dan juga ada juga setelah Isya nanti seperti itu. Kemudian setelah sholat maghrib ada kajian kitab. Nah, kajian kitab ini nanti bisa lewat video kami share, atau bisa juga lewat Zoom, atau nanti bisa juga dengan live streaming misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian sholat Isya berjamaah, mengisi dari repotnya, amal yauminya, kegiatan hariannya nanti insya Allah akan juga diberikan dan untuk diisi oleh anak-anak kita. Supaya kegiatan anak-anak kita bisa terlihat. Kemudian ada tausiah menjelang tidur juga oleh para musyrib nantinya. Ini juga bisa lewat video call atau cukup dengan men-share video rekaman oleh musyrib. Kemudian jam 10 malam itu tidur. Kemudian nanti di jam 4 insya Allah dibangunkan oleh para musyrib. Dan jam 5 sholat maghrib sholat subuh berjamaah, dan nanti dilanjutkan dengan mufradat. Mufradat itu kosakata bahasa Arab atau bahasa Inggris yang nanti akan disampaikan oleh para musyrib. Di jam 7 sampai 7.30 itu ada syafaan musyrib lagi untuk melepas santrinya, yang akan nanti disambut oleh guru yang full day seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan sampaikan juga ini sekilas tentang program pembelajaran kita selama belajar dari rumah ini. Kita menggunakan Google Classroom. Insya Allah ini sudah dibuatkan, tinggal nanti anak-anak Ustadz bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Karena kelas kemarin sudah dibagi. Nah, sehingga nanti insya Allah akan disampaikan oleh wakil bidang kurikulum juga terkait dengan teknisnya. Selanjutnya
untuk laporan hasil belajar siswa nantinya itu ada 5 yang akan kami sampaikan biasanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama yakni kurikulum dinas, yakni kurikulum 2013. Kemudian raport pondoknya juga ada. Kemudian pembinaannya juga ada, raportnya kita sampaikan kepada Bapak Ibu perkembangan anak-anak kita. Kemudian ada Al-Qur'annya juga kita sampaikan perkembangan Al-Qur'an anak-anak kita, dan juga tahfiznya juga ada. Kita laporkan juga. Jadi ada 5 nanti yang Bapak Ibu dapatkan dari kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ekstrakurikulernya ada 9 yang kita selama ini kita laksanakan. Untuk ekskul wajibnya ada karate dan tilawah. Kemudian ekskul pilihannya ada futsal, multimedia, jurnalistik, marawis. Marawis itu yang terbang itu, terbang. Kemudian kaligrafi, panahan, dan BSMR atau PMR nanti. Nah, seperti itu. Untuk ekstrakurikulernya. Kemudian untuk layan-layannya ada unit kesehatan sekolah, UKS, kemudian perpustakaannya juga ada, multimedia juga ada, insya Allah ada, kemudian lapangan futsal, bulu tangkis, musola, ruang makan, tempat wudhu dan toilet. Dan kebetulan untuk tahun ini, alhamdulillah untuk insya Allah gedung santri baru kita, toiletnya selain toilet jongkok, duduk juga kita siapkan. Kemudian yang berikutnya asrama, termasuk tempat tidur, kasur, bantal, guling, dan lemari itu sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan spraynya, spray, sarung bantal, dan sarung gulingnya. Jadi itu saja yang disiapkan. Kalau yang ini sudah disiapkan oleh sekolah. Dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh teman-teman nanti terkait dengan pengenalan tempat, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi. Untuk 2020-2021 kita masih belum menyusun secara lengkap karena kondisi kita masih belum bisa tatap muka. Nah, kalau biasanya itu kita di bulan Juli, ini seperti ini yang umumnya kita sampaikan saja dulu. Yang kemarin kita sudah melakukan sosialisasi juga dengan siswa kelas 8-9 dan hari ini kelas 7. Nah, jadi harapan rencana kami itu dulu, jadi tanggal 11 itu anak-anak kelas 8-9 masuk, itu kan. Kemudian hari ini kelas 7 santri baru atau adik-adiknya masuk. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ya biasanya adik-adik kelasnya ini, kelas 7 ini akan disambut mereka. Jadi mereka yang menyambut anak-anaknya, menyambut kelas 7, membantu mengangkat barangnya, kemudian mengarahkan kamarnya. Nah itu ya yang biasa dilakukan oleh kakak-kakak kelasnya dengan adik-adik kelasnya. Tetapi karena kondisi seperti ini, untuk sementara kita belum bisa. Tapi insya Allah bila sudah normal nanti, insya Allah kakak-kakaknya akan membimbing adik-adiknya semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Karena itu yang pasti diharapkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk MPLS nanti insya Allah mulai Senin sampai Sabtu kegiatan. Bapak Ibu mungkin bisa bisa dimatikan dulu anunya, speakernya, di mute dulu. Oke, sudah mute. Ya, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Juli kita juga ada agenda ibadah kurban. Ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkomitmen dan berkenan
berkorban, mempercayakan kepada kami untuk berkorban di SMP Islam terpadu di Quran School Banjarbaru. Jadi bulan Juli ini nanti ada selain puasa sunnah Senin, kemudian juga ada puasa Arafah. Jadi untuk Hidayatul Quran sekolah kita, untuk puasa sunnahnya kita puasa Senin Kamis. Dalam sebulan itu kita ambil biasanya cukup 2 saja, yakni Senin dan Kamis. Dalam sebulan itu 2 kali saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu yang wajibnya untuk kita. Tapi kalau siswanya mau lebih, bagus lagi, dipersilahkan. Dan tetap difasilitasi mereka untuk sahur ataupun juga buka puasa. Biasanya seperti itu. Kalau Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun ini memang berbeda. Kalau tahun biasanya untuk ibadah kurban anak-anak tidak bisa, mereka tidak pulang ke rumah. Mereka melakukan pembelajaran terkait dengan penyembelihan hewan biasanya. Tapi mudah-mudahan Allah kulihal, mudah-mudahan tahun depan atau tahun depan anak-anak kita bisa melakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan sampaikan untuk jadwal pemakaian seragam. Untuk Senin putih biru, Selasa batik, Rabu putih biru, Kamis silangan, Jumat nanti gamis dan pakai kopiah putih, Sabtu nanti pramuka. Nah, seperti itu untuk jadwal pemakaian seragamnya. Kemudian kegiatan khusus diantaranya ibadah kurban. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, santri tidak pulang saat Idul Adha, namun melaksanakan kegiatan ibadah kurban di pondok. Adapun hewan kurban akan diambil berdasarkan komitmen ibadah kurban yang sudah diisi saat wawancara kemarin. Paling lambat 1 bulan sebelumnya, bagian tata usaha akan mengingatkan kepada wali santri yang terkena gilirannya. Nah, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu ketahui. Kemudian yang kedua, rihlah santri atau outdoor. Nah, sebagai upaya agar santri diantara supaya mereka betah, supaya nyaman, maka ada kegiatan-kegiatan. Nah, yang kita jadwalkan itu, ya catatannya ini, hanya rehlah di sekitaran Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, dan Balai-Hari. Apabila rehlah di luar itu, mungkin akan ada biaya tambahan menyesuaikan keperluannya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin melihat kondisi seperti ini perlu sementara masih mungkin dipending atau nanti melihat kondisi ke depannya. Kemudian ada kemah pramuka. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu Bapak Ibu wajib laksanakan saat tanggal penjemukan. Yang pertama, menata niat dan menyiapkan mental dan kesabaran. Nah, biasanya di tanggal penjemukan ini kami tidak cantumkan jadwal-jadwal penjemukannya karena kita masih belajarnya dari rumah, sehingga kami tidak tampilkan jadwal-jadwal atau tanggal-tanggal penjemukan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Namun seandainya nanti pada saat penjemukan, ini yang kami mohonkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, menata niat dan menyiapkan mental dan kesabaran. Nah, biasanya kalau anak menangis atau sedih, biasanya maka berikan semangat kepada mereka, berikan motivasi kepada mereka, jangan ikut larut dalam kesedihan yang membuat nanti mental anak-anak kita itu juga goyah jadinya. Harus kuat, memang seperti itu harusnya. Kemudian menggunakan pakaian yang menutup aurat dengan baik, tidak merokok di lingkungan pondok, menjaga kebersihan pondok, mematuhi arahan petugas atau satpam saat parkir, tidak membawa makanan berlebihan sehingga nanti mubazir. Kemudian mengikuti kegiatan sholat berjamaah apabila sudah waktunya dan sedang berada di lingkungan pondok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya untuk pembayaran kewajiban bulanan. Ulun sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembayaran kewajiban bulanan.
Itu demi kelancaran operasional penggajian para asatidz, para guru, dan juga konsumsi santri. Mohon dibayarkan paling lambat itu tanggal 10 setiap bulannya, dan dibayarkan langsung ke bank yang ditunjuk oleh pondok, yakni ke Bank BNI Syariah. Tapi kemarin sudah ada edaran ketentuan terkait dengan pembayaran. Insya Allah semua Bapak Ibu sudah ketahui. Kemudian untuk besaran SPP dan konsumsi dan impor tambahan sesuai dengan surat keterangan lulus yang sudah diberikan oleh tata usaha. Nah, kemudian untuk administrasi bulanannya bisa transfernya ke rekening yang tertera. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah Ibu transfer, tolong konfirmasi ke nomor bagian keuangan yang tertera ini. Nah, kalau bisa Ibu simpan nomor bagian keuangan ini, sehingga nanti pada saat Ibu melakukan transfer, melakukan pembayaran, Ibu tinggal kirim bukti setorannya ke bagian keuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir komunikasi wali santri, wali kelas dan musyrik serta dengan santri bagaimana yang saya sampaikan tadi terkait dengan nomor 2, 3, 4. Kalau kondisi normal nantinya, Bapak Ibu nanti bisa menelpon santri itu adalah setiap hari Ahad. Yakni dari jam 8 sampai jam 17 atau sampai sore di hari Ahad. Karena hari Ahad tidak ada aktivitas pembelajaran. Nah, mereka aktivitas mereka macam-macam. Ada yang cuci, ada yang olahraga, kemudian membersihkan kamar biasanya. Itu yang mereka lakukan. Termasuk mereka menelpon orang tua atau menunggu teleponan dari orang tua masing-masing. Nah, kemudian untuk komunikasi dengan walas bisa di siang hari, karena walas itu yang full day mereka ada di jam 7.30 sampai 16.30. Sedangkan dengan musyrik itu bisa lewat di sore hari 16.30 sampai 7.30. Nah, seperti itu. Kemudian komunikasi umum bisa diinfokan via WA group oleh walas atau musyrik. Itu kalau secara umum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan terkait dengan sekolah kita, teknisnya dan lain sebagainya. Kalau nanti kondisinya normal, kita bisa masuk, insya Allah kami berikan infonya lagi terkait dengan bagaimana saat masuk nanti di sekolah kita. Baik, sebelum ulun tutup, ulun tampilkan beberapa foto yang bisa Bapak Ibu lihat dulu sebelum ulun tutup. Yang pertama ini adalah foto manajemen terkait dengan nama, kemudian jabatan mereka nanti insya Allah akan dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian ini guru kita dan juga musyrik sama siapakah mereka seperti itu. Kemudian ini yang hijau ini gedung sekolah untuk pembelajaran. Kemudian ini asramanya. Ini insya Allah asrama yang akan ditempati anak-anak kita kelas 7. Di sini nanti insya Allah. Kemudian ini kegiatan pembelajaran, bisa dilihat saja. Kemudian ini kegiatan tahfiz dan Al-Qur'annya. Ini di malam hari tahfiznya. Kemudian ini Al-Qur'an di pagi hari. Kemudian ini ada kegiatan tahajud, sampai jamaah, buka puasa. Kemudian ini ada kegiatan tarhib Ramadan, kegiatan menyambut bulan Muharram. Kemudian ini adanya ekskul kita, ada karate, tilawah, ini ada muhadarah, ini pramuka, juga ini marawis terbang dan juga panahan.
Kemudian ini kegiatan di antara kegiatan outdoor kita untuk membuat anak kita nyaman dan betah di pondok. Ini ada kunjungan, kemudian rihlah. Selanjutnya ini ibadah kurban. Nah, ibadah kurban yang dilakukan oleh anak-anak kita karena mereka tidak pulang pada saat hari raya Idul Adha. Jadi mereka semua mengikuti kegiatan-kegiatan ini sampai ke pembagian dagingnya. Nah, malamnya mereka beracara santai. Mana bahasan ini? Kemudian yang terakhir, ini adalah beberapa prestasi yang mereka dapatkan selama mereka berada di pondok ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Saidi atas sambutannya. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Kepada Ustadz Hairani, Magister Pendidikan Islam, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Quran dan Teknologi, Bapak Haji Mukriansah beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi, Bapak Jeffrey Andi beserta keluarga. Yang kami hormati dari pengurus Yayasan Ukhuwah yang sudah ada Wakil Ketua Yayasan, kemudian ada Direktur Operasional. Yang kami hormati para manajemen SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School, Kepala Sekolah kita Ustadz Saidi, kemudian para Wakil Kepala Sekolah dan Mudir Ma'had. Beserta Ustadz dan Ustadzah, Dewan Guru, SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, para orang tua dan para siswa atau para santri kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, meridhoi kita semua, dan semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan secara umum dan pembelajaran yang terkait nanti dengan SMP IT Hidayatul Quran. Alhamdulillah, pada tahun ketiga ini SMP IT Hidayatul sudah bergabung dan menjadi bagian dari SMP IT Hidayatul Quran yang tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa SMP IT Hidayatul Quran ini adalah kerjasama dari dua yayasan, yaitu Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru bersama dengan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah secara bangunan dan fisik
insya Allah sudah siap untuk menerima anak-anak dari Bapak Ibu semua. Tapi seperti tadi disampaikan, karena kondisi sehingga seharusnya hari ini dijadwalkan di kalender pendidikan itu anak-anak Bapak Ibu sudah bisa masuk ya, ke boarding ini, tapi dengan kondisi ini sehingga kita masih belum bisa. Untuk selanjutnya, kami juga mohon doa, mudah-mudahan dari Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi selalu diberikan kemudahan sehingga bisa Pak Haji Mukri dan keluarga bisa menyelesaikan juga untuk pembangunan yang boarding yang putrinya. Yang insya Allah tahun depan akan juga kita mulai. Kemudian yang berikutnya, mohon doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan para santri, para siswa bisa menuntut ilmu. Jadi Hidayatul Quran Boarding School ini. Tadi sudah disampaikan yang tilawah, karena kita nama sekolahnya adalah Hidayatul Quran, maka tentu saja fokus kita salah satunya adalah terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, nanti ulun mohon izin juga di akhir menyampaikan beberapa pesan dari penanggung jawab untuk Al-Quran dan tahfiz di seluruh unit pendidikan di Ukhuwah terkait dengan program Al-Quran dan tahfiznya. Nah, kemudian, alhamdulillah selain tilawah, kita juga fokus juga ke hafalannya, yang tadi juga sudah disampaikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang masih berkenan untuk berkurban melalui Hidayatul Quran, insya Allah masih dibuka ya, Ustadz Saidi, Ustadz terima. Jadi Bapak Ibu silakan nanti menghubungi para manajemen atau para ustadz dan ustadzahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan surat keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa terkait dengan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan, baik untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, sebagaimana Bapak Ibu insya Allah sebagian juga sudah mengetahui bahwa pemerintah menetapkan ada zona hijau, kuning, oranye, dan merah untuk seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli. Dan insya Allah besok akan kita mulai dengan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun dilaksanakan secara virtual atau secara jarak jauh. Nah, kemudian untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, ini masih dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kemarin kembali ditegaskan, kebetulan saya ada mengikuti kegiatan bersama dengan Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud. Ketika ditanya oleh para peserta, beliau kembali menegaskan, walaupun sekolah itu muridnya kurang dari 10 orang, tetap tidak diperkenankan untuk dibuka. Kecuali sudah zona hijau dan mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait. Nah, kemudian terkait dengan kabupaten kota di Indonesia, totalnya ada 514 dan ini selalu akan diupdate setiap pekan. Jadi insya Allah kami juga akan terus memantau perkembangannya sehingga nanti akan menentukan kapan nanti kita akan bisa masuk ya, sekolah kembali atau bisa masuk ke Hidayatul Quran Boarding School ini. Jadi dari 514 kabupaten kota, sudah ada 104 yang masuk kategori zona hijau, yang artinya sesuai ketentuan itu boleh melakukan pembelajaran tatap muka kalau sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, untuk Kalimantan Selatan sendiri, data di pekan kemarin ini,
Insya Allah nanti hari Selasa akan ada update lagi, Selasa atau setiap hari Rabu akan ada update. Nah, untuk Banjarbaru, tempat lokasi boarding kita masih risiko tinggi atau zona merah. Termasuk juga Banjarmasin, ada 10 kabupaten kota yang masih merah, selain 3 kabupaten kota yang sudah turun dari merah ke oranye. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini, kami mengikuti 2 panduan utama, yaitu panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, kemudian juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Atau yang kita kenal nanti Bapak Ibu akan sering mendengar kata BDR, belajar dari rumah. Nah, insya Allah nanti akan bertahap disampaikan oleh teman-teman dari Hidayatul Quran dan Boarding School, baik oleh manajemen maupun oleh ustadz dan ustadzahnya. Termasuk dengan teknis bagaimana pembelajaran selama masa belajar dari rumah ini, selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian juga ada masa transisi dan masa kebiasaan baru. Jadi masa transisi itu adalah ketika sudah zona hijau, maka akan berlangsung selama 2 bulan. Kemudian ada masa kebiasaan baru setelah selesai masa transisi itu. Dan orang tua juga tetap masih diberikan pilihan, kalau zona hijau orang tuanya masih ingin tetap melanjutkan belajar di rumah atau BDR, maka masih diperkenankan. Ini ketentuannya. Nah, kemudian terkait dengan itu, untuk sekolah dan madrasah berasrama, karena SMP IT Hidayatul Quran ini, kami secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah memiliki nomor pokok sekolah nasional, kemudian juga izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, maka sesuai aturan ini, untuk sekolah atau madrasah yang berasrama, maka dia harus melalui dulu ketika zona hijau, ya, melewati masa transisi 2 bulan, kemudian setelah itu masuk masa kebiasaan baru. Dengan ketentuan, karena jumlah santri kita di atas 100 orang, maka nanti ada ketentuannya. Ini ketentuan awal bagi sekolah yang berasrama. Nah, kemudian Bapak Ibu, perlu kita ketahui juga bahwa ada tahapan-tahapan untuk masuk ke pembelajaran tatap muka. Nah, insya Allah untuk SMP dan SMA itu berada di tahap pertama. Artinya ketika zona hijau, maka yang prioritas pertama boleh masuk adalah SMP dan SMA. 2 bulan setelah itu, setelah masa transisi dilalui dan aman, maka masuklah tahap yang kedua, yaitu SD. Kemudian 2 bulan setelah itu baru PAUD. Ya, ini ketentuannya. Nah, kemudian kami juga karena mengelola dari seluruh lembaga pendidikan di Ukhuwah, maka untuk sekolah Ukhuwah yang full day-nya, kalau Anda Bapak Ibu kan yang boarding ini, ya yang full day-nya juga kami siapkan. Jadi kalau sudah zona hijau, maka masuk bulan apa, itu kita siapkan. Sampai apakah nanti harus masuk itu boleh baru di Oktober, di November, Desember, dan seterusnya. Ya. Memang untuk Banjarmasin sudah ada edaran dari wali kota bahwa direncanakan akan masuk mulai Januari 2021. Tapi nanti juga akan melihat perkembangannya. Kalau memungkinkan bisa masuk sebelum tanggal 14 Desember, artinya apakah bulan sebelumnya, atau 2 bulan sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya, maka itu nanti akan diinikan. Nah, kemudian terkait dengan kita di boarding school, di sekolah yang berasrama, maka kita akan mengikuti ketentuan ini. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan juga 10 perencanaan untuk kedepannya ketika nanti sudah berlangsung atau Banjarbaru masuk kategori zona hijau dan kita diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau sudah boleh masuk ke dalam sekolah kita atau ke boarding kita. Ini perencanaan yang kita buat.
bersama dengan teman-teman di sekolah, di boarding school, maka insya Allah informasi terbaru, terupdate nanti akan selalu kita sampaikan melalui grup kelas maupun grup kamar yang sudah dibuat sejak beberapa waktu yang lalu untuk Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ada juga sebenarnya ketentuan untuk pesantren dan pendidikan keagamaan. Kalau nanti kita dimasukkan pemerintah juga ke dalam kategori ini, ya, karena memang kita terdaftarnya resminya adalah di Dinas Pendidikan sebagai boarding school. Ya. Nah, oleh karena itu, ini nanti juga ada ketentuan bagi yang akan segera buka atau belum akan buka, itu juga ada ketentuan dan protokol-protokolnya. Insya Allah ini juga kami siapkan, karena sesuai ketentuan, semua sekolah sudah harus memenuhi daftar periksa dari Kemendikbud. Nah, alhamdulillah, di pekan lalu kami sudah mengisi daftar periksa itu untuk seluruh jenjang pendidikan di ukhuwah maupun yang boarding ini sudah kami isi. Nah, tinggal menunggu adalah tahapan pertama itu tempatnya harus zona hijau dulu. Kemudian setelah itu yang kedua adalah izin dari pemerintah setempat. Kalau yang ketiga sudah kita penuhi, yaitu memenuhi daftar periksa. Kemudian yang keempat nanti adalah Bapak Ibu yang berkenan dan siap anak-anaknya untuk masuk, maka nanti sudah langsung akan masuk. Bagi yang tadi belum siap, maka boleh melanjutkan BDR. Seperti itu ketentuan yang ada. Nah, kemudian kami juga kemarin melakukan survei pembelajaran untuk Bapak Ibu mungkin ada yang juga sudah mengisi kemarin sejak Juni, kemudian bulan Juli menginginkan ada yang BDR-nya 3 bulan sampai dianalisa oleh teman-teman di sekolah sehingga akan menjadi rujukan kita. Karena pembelajaran, pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR ini nanti akan dilaksanakan dengan pola pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ, karena kita memang belum bisa tatap muka. Ya. Yang dibagi nanti ke dalam 2 pendekatan. Ada pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online, atau dikenal dengan daring, ya, itu nanti akan menggunakan fasilitas gadget, ya, laptop ataupun handphone, ya. Makanya kemarin kami ada melakukan pendataan di dalam survei itu, ya, karena nanti akan menggunakan beberapa portal atau aplikasi pembelajaran daring. Seperti tadi disampaikan, insya Allah kita salah satunya akan menggunakan Google Classroom. Ya. Untuk pembelajaran itu nanti akan Bapak Ibu juga bisa memantau di situ. Itu kelas digitalnya. Nah, kemudian juga pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau offline. Jadi bisa nanti ada bahan-bahan yang nanti akan diinformasikan oleh para wakil kepala sekolah setelah ini terkait dengan hal-hal terkait tersebut. Intinya pembelajaran kita supaya tetap bisa berjalan walaupun dengan jarak yang jauh, karena tadi Bapak Ibu ada yang di Kota Baru, ada yang mungkin tadi ini juga baru pertama kali Zoom, ya. Karena di pekan MPLS ini insya Allah nanti akan agak lebih sering ada Zoom. Tapi insya Allah untuk pembelajaran berikutnya kita akan mengkombinasikan. Ada nanti pakai Zoom, ada nanti pakai Google Classroom, ada nanti yang secara luring, ya, secara luar jaringan. Nah, Bapak Ibu, kami juga menyiapkan edaran yang mudah-mudahan juga sudah diterima atau kalau belum nanti hari ini akan dibagikan oleh di kelas masing-masing terkait dengan kebijakan kita bahwa karena Banjarmasin dan Banjarbaru masih zona merah, maka pembelajaran kita laksanakan secara jarak jauh, ya, dengan pendekatan PJJ dalam jaringan dan luar jaringan. Mulai 13 Juli besok sampai dengan waktu yang akan diberitahukan kemudian. Karena kalau nanti sudah diputuskan zona hijau, maka kami akan segera memproses kelengkapan syarat untuk pembukaan sekolah dan pembelajaran tatap muka.
Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan MPLS, ini juga dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, mengenai jadwal dan lain-lain, insya Allah nanti setelah ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan formasi pendidik dan tenaga kependidikan, ya nanti mungkin akan ada perkenalan juga dari pihak sekolah. Maka yang akan dikenalkan ini adalah tim yang akan mendampingi selama pembelajaran jarak jauh, selama belajar dari rumah. Insya Allah, nanti ketika sudah masuk ke masa transisi atau masa kebiasaan baru, pembelajaran tatap muka, maka akan ada formasi yang nanti akan insya Allah lebih banyak lagi timnya yang akan mendampingi anak Bapak Ibu semua selama 24 jam setiap hari di dalam Hidayatul Quran Boarding School ini. Nah, ini beberapa media sosial ini nanti juga akan lebih sering diakses oleh anak Bapak Ibu. Yang pertama YouTube dari Hidayatul Quran Boarding School-nya. Kemudian yang kedua nanti adalah Instagram dari Hidayatul Quran Boarding School. Kemudian yang ketiga adalah Facebook dari Hidayatul Quran Boarding School. Dan yang keempat nanti website-nya. Ini masih proses maintenance untuk website kita. Mudah-mudahan nanti akan bisa ini. Tapi 3 yang pertama tadi insya Allah selalu update. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan adalah terkait dengan program Al-Quran dan Tahfiz. Karena kami di yayasan itu ada bagian mutu untuk pembelajaran Al-Quran dan Tahfiz yang menyeluruh. Karena kita mensinergikan yang dipelajari oleh anak-anak kita dari PAUD, kemudian dari SD, dari SMP sampai dengan SMA. Alhamdulillah sampai dengan awal Juli kemarin sudah ada 25 hafiz-hafizah yang kita lahirkan di dalam 2 tahun pelajaran ini. Tahun pelajaran 2018-2019 ada 8 orang. Kemudian 2019-2020 ada kurang lebih ada 15 orang ya. 15 tambah 8 berarti ada. Nah, kemudian Bapak Ibu ini nanti akan didetailkan juga oleh para ustadz dan ustadzah di Hidayatul Quran Boarding School. Jadi kita menggunakan ini dan tadi disampaikan lulus SMPT HKBS Hafiz 5 juz. Insya Allah dengan program yang dibuat minimal 5 juz itu bisa tercapai. Nanti 3 juz di belakang, kemudian 3 juz nanti di bagian depan minimal. Ya. Tapi lebih dari itu insya Allah bisa. Karena sudah ada juga beberapa yang sudah lebih 10 juz, ada juga yang sudah lebih dari 20 juz, ada yang kemarin sudah selesai. Nah, ini kenapa kami sampaikan? Karena kita berkesinambungan. Apalagi sebagian dari anak Bapak Ibu kan insya Allah ada yang dari SDIT Ukhuwah, ada yang dari SDIT yang lain. Maka proses kesinambungan ini, continuous program ini terus akan kita kawal sampai dengan jenjang terakhir yang kita miliki yaitu di SMA. Nah, ada program One Day One Baris. Ini nanti bisa dilakukan juga oleh anak-anak Bapak Ibu. Nanti insya Allah tips-tipsnya nanti akan di pembukaan atau nanti di pengantar untuk pembelajaran tahfiz malam. Biasanya disampaikan oleh oleh Ustadz Abdurrahman dan tim. Nah, itu nanti akan disampaikan. Beberapa tips untuk menghafal untuk anak-anak kita semua. Nah, kemudian juga ada program Daurah Tahfiz Al-Quran. Nah, ini dari HKBS juga dapat mengikuti kegiatan ini. Ini di luar program pembelajaran. Jadi program Daurah ini adalah program yang bisa untuk menambah hafalan kita. Jadi selama kurang lebih 3 tahun kita di Hidayatul Quran, ada kurang lebih 9 kali bisa kita ikuti. Bisa dibayangkan kalau 1 pekan itu kita minimal hafal 1 juz atau 2 juz saja, maka sudah dapat 18 juz nanti yang didapatkan oleh anak-anak kita. Nah, jadi ini macam-macam. Jadi roadmap hafalannya itu nanti bisa kita kategorikan menjadi 4 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, insya Allah itu sekilas gambarannya, tapi terkait dengan detailnya, secara bertahap, nanti di MPLS akan dikenalkan dengan anak-anak kita, bagaimana tips dan cara belajarnya. Kemudian mudah-mudahan nanti di orang tua, di pertemuan-pertemuan berikutnya,
atau ada pertemuan online lagi berikutnya dengan orang tua, kita akan sesuaikan nanti temanya supaya nanti juga bisa bersinergi, karena belajar dari rumah ini memerlukan sinergi antara orang tua, kemudian sekolah, antara guru dengan siswa. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang Hidayatul Quran Boarding School dan program kami secara keseluruhan di lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Ukhuwah, dan untuk Hidayatul Quran kita bersama dengan Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu para santri di Hidayatul Quran Boarding School. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan pendidik. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Pembina Hidayatul Quran dan Teknologi kepada Bapak Insinyur Haji Mukhriansyah, Sarjana Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Ukhuwah Banjarmasin beserta jajarannya, yang terhormat kepada seluruh pengurus Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru beserta jajarannya, terutama kepada Ayahanda dan Bunda yang selalu mendoakan kami semua, dan mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Juga tidak lupa kami mengucapkan kepada Bapak Hairani sebagai Direktur Pendidikan Ukhuwah Banjarmasin, dan juga kepada Ustadz Saidi sebagai Kepala Sekolah dari SMP Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, dan juga kepada seluruh para dan Ustadz Raja Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, dan tidak lupa kami ucapkan yang terhormat kepada orang-orang tua santri baru dan para santri-santri SMBT kelas 7 Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai ketua dari ketua pembina dari Yayasan Hidayatul Quran Banjarbaru mengucapkan selamat datang kepada para santri baru Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, dan semoga kalian bisa bersabar dalam menuntut ilmu di pondok ini. Dan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berhadir di acara ini, yaitu acara acara sosialisasi dan penyambutan para santri baru pembelajaran daring tahun 2020-2021, dan semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan besar
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin dan muslimat sampai hingga akhir zaman. Dan juga kami alhamdulillah kami sebagai Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru yang ini mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Ukhuwah Banjarmasin beserta jajarannya dengan kerjasama kami ini antara Yayasan Hidayatul Quran dan Boarding School Banjarbaru dengan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin kurang lebih berjalan sudah di tahun ketiga ini. Alhamdulillah santri-santri kita telah memperoleh beberapa prestasi baik di bidang keagamaan maupun di bidang umum bagaimana yang telah diuraikan oleh kepala sekolah tadi. Dan tidak lupa kami dari Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru mengucapkan juga kepada orang tua murid atau orang tua santri baru mempercayakan kepada kami untuk menitipkan anak-anak yang tercinta dan tersayang dalam menuntut ilmu di Hidayatul Quran Boarding School. Mudah-mudahan para santri-santri yang telah Bapak Ibu titipkan kepada kami, mudah-mudahan mereka betah, sabar, menuntut ilmu di sini. Mudah-mudahan para santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan insya Allah kami sebagai Ketua Pembina dari Yayasan Hidayatul Quran Banjarbaru, insya Allah dari Bapak Ibu semua dengan uraian dari Bapak Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah yaitu Bapak Ustadz Hairyani, dan juga uraian yang panjang lebar oleh Bapak Ustadz Saidi sebagai Kepala Sekolah dari Hidayatul Quran Boarding School Banjarmasin. Insya Allah Bapak, Ibu-Ibu tidak ragu-ragu lagi lah untuk menitipkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di pondok kami ini. Alhamdulillah dipertemukan di acara ini walaupun dengan aplikasi Zoom, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diselamatkan, dan selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon doa dan restu dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kami bisa mewujudkan dan dalam membangun pembangunan pondok putri Hidayatul Quran Banjarbaru, karena dari Yayasan Ukhuwah telah menginformasikan begitu banyak minat para putri-putri kita yang akan mendaftar di Hidayatul Quran. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan bisa penerimaan para santri-santri putri baru. Saya tidak berpanjang lebar dalam sambutan ini karena dari Bapak Hairyani dan Bapak Ustadz Saidi telah menjelaskan latar belakang dari Hidayatul Quran, baik apa yang akan tercapai, apa dari visi dan misi dari Hidayatul Quran, dan juga prestasi-prestasi yang telah ditoreh. Ya mudah-mudahan ke depannya
prestasi-prestasi, baik prestasi untuk bidang keduniaan maupun akhiratan, terutama dalam dalam mengaji dan tilawatul Quran, terutama tahfiz Al-Quran akan bertambah dan akan merebak di seluruh, khususnya di seluruh Kalimantan Selatan dan Indonesia pada khususnya, karena dengan prestasi yang telah ditoreh dalam pembelajaran Al-Quran di boarding school, Bidatul Boarding School Banjarbaru ini. Saya rasa cukup sekianlah sambutan dari saya sebagai Ketua Pembina. Mudah-mudahan kita sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak-Bapak sekalian, doronglah anak-anak dan para santri-santri kita untuk bisa betah dan ikhlas serta ridha dalam menuntut ilmunya di pondok kita ini. Saya rasa cukup sekian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhriansyah atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian dari Ustadz Saidi terkait dengan sumbangan Al-Quran dari keluarga Pak Haji. Kepada Ustadz Saidi disilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ulun menyampaikan insya Allah ini Al-Quran sumbangan dari keluarga Bapak Haji Muhriansyah. Al-Quran Tikrar, ini Al-Quran khusus untuk menghafal. Kemudian ada juga ini juz 28, 29 dan 30. Di dalamnya juga ada hadis arba'in dan al-masurat yang biasa dibaca oleh anak-anak. Ini Al-Qur'annya insyaallah nanti akan kami bagikan juga. Nah, kita doakan sama-sama mudah-mudahan keluarga Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi diberikan kesehatan, umur panjang, usaha beliau juga lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti akan kami bagikan kepada anak-anak kita. Demikian, terima kasih Ustazah. Terima kasih kepada Ustadz Saidi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengenalan ruangan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, mari kita saksikan video berikut ini.
kasih atas videonya, Ustadz. Selanjutnya adalah pengenalan guru, wali kelas, dan musyrif. Kepada Ustadz Kasalani disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Mohon izin pada Bapak Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan Ustadz dan Ustazah, manajemen, pengajar, dan musyrif SMP IK Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Yang pertama, nama Ustadz Saidi MPD, jabatan Kepala Sekolah, asal beliau dari Banjarbaru. Motivasinya, belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jika kamu saat ini tidak belajar. Selanjutnya, nama Ustadz Haji Fahrul Anam LC, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, juga menjabat sebagai wali kelas 7B. Asal Banjarbaru. Motivasi manjada wajada. Selanjutnya, nama Ustazah Rida Afrianti, SPD, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, asal Banjarmasin. Motivasi, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Selanjutnya, nama Ustadz Rima Sofyan, jabatan Mudir Ma'had, sekaligus guru bahasa Inggris dan Sirah. Asal Handil Bakti Barito Kuala. Motivasi, santri yang optimis melihat peluang setiap masalah, dan santri yang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang. Selanjutnya, nama Ahmad Rumambi, SPDI, jabatan Tata Usaha, asal Martapura. Motivasi beliau, al-ilmu yarfa'u baitan la imat lahu wal jahlu yahdim baitil izzi wasyarafi. Ilmu pengetahuan itu kan mengangkat martabat keluarga dan warga yang tidak terpandang. Selanjutnya, nama Ustazah Wardatul Jannah, SPDI, jabatan Koordinator Al-Quran dan Tahfiz, asal Tabalong, Kalua. Motivasi beliau, bermujahadahlah dalam menuntut ilmu, istiqomahkan tilawah, tahfiz, dan murojaah, pikirkan prestasi dan kebaikan di pondok ini, semangat dalam segala hal. Selanjutnya, nama Ustazah Laili Ni'amah, SPD, jabatan Guru BK, Wali Kelas sekaligus Wali Kelas 7A, asal Jepara. Motivasi, tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi santri yang berkarakter. Selanjutnya, nama Ustazah Novia Melita, SPD, jabatan Guru Bahasa Indonesia sekaligus Wali Kelas 7C, asal Banjarmasin. Motivasi,
Never say never. Jangan pernah berkata tidak. Selanjutnya, nama Ustadz Abdurrahman SPD, jabatan Walas 8A sekaligus guru PJOK, asal Tanah Laut. Motivasi kalau orang lain bisa pandai, mengapa kita tidak bisa? Selanjutnya, Apa nih? nama Ustadz Sukma SPD, jabatan guru mata pelajaran seni budaya, sekaligus Walas 8B, asal Tuyau, Barito Timur. Motivasi belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jikalau kamu saat ini tidak belajar. Selanjutnya, nama Ustadz Adi Surya SPD, jabatan guru PPKN dan IPS, sekaligus wali kelas 9A, asal Martapura. Motivasi, orang yang niat belajar, apapun akan jadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun tidak akan jadi pelajaran. Selanjutnya, nama Ustazah Cahayanti SPD, jabatan guru IPA, sekaligus wali kelas 9A, asal Banjarmasin. Selanjutnya, nama Ustadz Hamzah Fatah Hizbullah, jabatan guru TIK, asal Jakarta. Motivasi, jadilah seperti air, mampu beradaptasi dimanapun dan sangat dibutuhkan kehadirannya. Selanjutnya, nama Abdur Rifai Muhammad Nur AMDKF, jabatan perawat UKS, asal Banjarmasin. Motivasi, jangan lupa untuk bersyukur. Selanjutnya, nama Ustadz Ahmad Fajri Haikal, jabatan musyrif, asal Banjar. Motivasi, ternyata bangun lebih pagi adalah pembunuh gerutu karena kita punya waktu untuk secangkir kopi, setampuk lamunan, dan secarik rindu. Selanjutnya, nama Ustadz Ardi Maulana, jabatan musyrif, asal Tamban Kapuas. Motivasi, lebih baik menangis karena jauhnya jarak dari orang tua daripada menangis karena jauhnya dari harapan orang tua. Selanjutnya, nama Ustadz Abdul Azim, jabatan musyrif, asal Banjarmasin. Motivasi, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Selanjutnya, nama Ustadz Ahmad Solihin SPD, jabatan musyrif, asal Banjarmasin. Motivasi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Selanjutnya, ulun sendiri, nama Kastalani SPD, jabatan musyrif, asal Banjarmasin. Motivasi, menjadda wajada. Selanjutnya, nama Ustadz Fazar Islam, jabatan musyrif, asal Banjarmasin.
Motivasi, luruskan niat, belajar dengan rajin, bahagiakan orang tua kalian. Selanjutnya, nama Muhammad Rizky Raharja, jabatan musyrif, asal Banjarmasin. Motivasi, selalu gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ini maksudnya untuk anak-anak ya, untuk santri. Selanjutnya, nama Ustadz Muhammad Khairul Mubarak, jabatan musyrif, asal Banjarmasin. Motivasi, hormati yang tua, sayangi yang muda. Yang muda. Ya, demikian perkenalan Ustadz dan Ustazah SMP IT Hidayatul Quran Boarding School. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kasalani. Memasuki acara berikutnya adalah penyampaian teknis pembelajaran selama belajar dari rumah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Kepada Ustazah Rida Afrianti, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ulun ucapkan selamat bergabung untuk Ananda kelas 7. Bapak Ibu mohon izin ulun menyampaikan teknis pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Soal terdengar aja suara ulun, Bapak Ibu lah. Jelas saja. Pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Direktur Pendidikan bahwa kita saat ini masih dalam masa transisi sehingga mengharuskan Ananda untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kemarin sudah ulun bagikan pembagian kelas dan kamar santri selama belajar dari rumah. Sementara ini satu kelas dihandle oleh satu wali kelas dan satu musyrif, Bapak Ibu. Namun nanti ketika sudah bisa masuk belajar di sekolah, maka untuk kamar itu nanti satu kamar diisi oleh 8 orang, seperti itu. Ini pembagian santrinya. Kemudian untuk struktur kurikulum, selama BDS, jika nanti kita BDS, Bapak Ibu, pembelajaran itu dimulai dari jam 7.30 sampai 16.30. Namun karena mengharuskan kita belajar dari rumah, sehingga pembelajaran dimulai pukul 7.30 sampai 12.30. Seperti itu. Ini mata pelajaran yang sudah disampaikan juga oleh Kepala Sekolah tadi. Untuk jadwal pembelajaran jarak jauh seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin nanti insya Allah ulun bagikan di wali kelas masing-masing sehingga bisa dibagikan di grup kelas masing-masing. Untuk jadwal, pagi hari itu insya Allah ada sapaan dari wali kelas 7.30 untuk mengawali hari, untuk mengingatkan Ananda juga melaksanakan sholat duha, kemudian istighfar, salawat, dan tahlil, dan juga murajaah. Setelahnya kami juga menyesuaikan pembelajaran Bapak Ibu. Jika biasanya ketika BDS itu ada 5-6 pelajaran dalam satu hari, namun ketika BDR ini kami sesuaikan 2-3 mata pelajaran dalam satu harinya. Dan juga diikuti oleh agenda literasi dan juga life skill untuk Ananda semuanya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah opsi yang kedua. Apabila Ananda tidak bisa mengikuti pembelajaran di jadwal tersebut, jangan khawatir Bapak Ibu, karena pembelajaran ini tidak
langsung, tidak semuanya langsung diajarkan melalui Zoom, Bapak Ibu. Namun ini melalui platform Google Classroom, sehingga Ananda jika tidak bisa mengikuti pembelajaran di jam tersebut, bisa mengakses pembelajaran di luar jadwal tersebut, seperti itu. Karena kami mengantisipasi beberapa Ananda yang belum mempunyai handphone atau terkendala jaringan di daerahnya masing-masing. Nah, ini untuk jadwal kegiatan boarding yang juga sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi, Bapak Ibu. Untuk jadwal K13 berikut, ini untuk jadwal K13 di pagi hari, Bapak Ibu. Namun untuk mata pelajaran pondok, kami usahakan untuk jadwalnya di malam hari, dan itu kajian malam, baik itu video ataupun voice note, seperti itu. Pembelajaran melalui Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas yang sudah kami bagikan, sudah kami buat, yang insya Allah nanti akan kami bagikan ke Ananda semua untuk mengikuti bagaimana penggunaan kelas ini. Jadi selama MPLS nanti, insya Allah nanti Ananda juga diajarkan bagaimana menggunakan classroom tersebut, dan juga untuk masuk di kelas-kelasnya. Jadi, Bapak Ibu semua, ini juga kelas Al-Quran, Ananda semua nanti ada 2 kelas, Bapak Ibu. Ada kelas reguler, ada kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran itu nanti akan dihandle juga oleh koordinator Al-Quran dan guru Al-Quran, sehingga pembelajaran Al-Quran disesuaikan, Bapak Ibu, sesuai dengan tes yang dilaksanakan Ananda ketika awal masuk kemarin, seperti itu. Ini adalah panduan-panduannya, Bapak Ibu. Panduan untuk menggunakan Google Classroom. Insya Allah nanti Ulun bagikan juga. Namun akan Ulun coba tampilkan sedikit melalui webnya langsung, Bapak Ibu lah. Ulun stop share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Jika ada yang belum mengetahui Google Classroom, ini adalah kelas-kelas Ananda nanti, kelas 7A Soekarno, kelas 7B Muhammad Hatta, kemudian kelas 7C Ahmad Yani. Ulun coba di kelas 7A dulu, Bapak Ibu. Nah, ketika dibuka nanti kelasnya, seperti ini, di sini, di bagian stream ini adalah pengumuman-pengumuman, Bapak Ibu. Jadi Ananda nanti jika ada pengumuman bisa langsung tahu, oh di sini ada tugas, atau di sini ada absensi yang harus diisi, seperti itu. Kemudian classwork, ini tugas kelas, pembelajarannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelas ini nanti ada folder-folder mata pelajaran yang akan diisi oleh guru mata pelajaran masing-masing, baik itu pembelajarannya melalui teks ataupun video-video yang akan dibagikan oleh guru-guru tersebut. Jadi sudah ada folder-foldernya. Ini tidak hanya diakses ketika jam pelajaran saja, Bapak Ibu, bisa diakses di luar jam pelajaran juga. Seperti itu. Dan daftar hadir juga akan disiarkan setiap pagi dan juga di siang hari untuk jam pulang. Seperti itu, Bapak Ibu. Pagi hari itu jam 7.30. Nah, ini untuk kelas-kelasnya. Ini belum diisi karena beberapa mata pelajaran belum menginput data-data pembelajarannya, Bapak Ibu, seperti itu. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi kelas-kelas itu berbeda, Bapak Ibu. Semuanya punya kode kelasnya masing-masing, nanti akan dibagikan juga oleh wali kelas masing-masing. Dan ada yang bertanya tadi di chat,